Ratusan warga Kecamatan Praia Tengah serbu operasi pasar murah sembako di kantor camat setempat karena harga paket sembako ini dijual lebih murah dari harga normal. Ratusan warga Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah serbu operasi pasar murah sembako. Dalam operasi pasar murah sembako tersebut berisi 5 kilo beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula dijual dengan harga Rp55.000 atau 50% lebih murah dari harga normal. Jadi kebutuhan sehari-hari. Iya. Berapa bayarnya, Mak? Rp55.000. Pasar murah ini sendiri digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu di tengah kenaikan harga yang saat ini. Camat Praia Tengah mengatakan sebanyak 930 paket sembako ini disalurkan di 12 desa. Kita mendapatkan data 930 paket terbagi menjadi 12 desa dan 12 desa kelurahan. Sudah dibagi oleh forum desa masing-masing, paling sepakat bagi ada yang dapat 80, ada yang dapat sekian di bawah 100 semua. Terkait data jumlah warga yang menerima paket dalam operasi pasar murah ini diserahkan ke masing-masing desa dan kecamatan dengan jatah 930 paket sembako. Pertanggal 5 Desember kemarin, data di Sprindak Lombok Tengah, paket sembako pasar murah telah digelar di 8 kecamatan. Kita serahkan ke desa dan kecamatan untuk kegiatan pasar murah ini. Jadi mengenai datanya kami ambil di Hamin 7, Hamin 5 kita sudah ambil datanya. Jadi masing-masing kecamatan itu jumlah pasar murah itu paketnya itu 930 kali 12 kecamatan. Jadi ada 11.160. Menekan inflasi dan menstabilkan harga sembako, di Sprindak Lombok Tengah akan gelar operasi pasar murah sembako di 12 kecamatan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, selain sebagai sentra tenun, para pengrajin di Desa Pringgesele, Lombok Timur mengembangkan kerajinan batik Sasambo yang menjadi khas batik Nusa Tenggara Barat, dan nama batik ini mencerminkan 3 etnis yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Sejak 2010 lalu, para pengrajin di Desa Pringgesele, Lombok Timur mulai memproduksi batik Sasambo dengan motif 3 suku atau etnis yang ada di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Beberapa motif batik Sasambo yang diproduksi diantaranya lumbung, balai solut atau rumah adat Bima, balai panggung Sumbawa, hingga khas kuliner NTB, serta cerita rakyat seperti Putri Mandalika. Salah seorang pengrajin batik Sasambo menjelaskan motif dan ciri khas dari batik Sasambo yang diproduksi memiliki filosofi dari ketiga etnis yang ada di Provinsi NTB. Permintaan produksi batik Sasambo meningkat sejak pemerintah daerah setempat, baik provinsi maupun kabupaten mengeluarkan kebijakan sebagai salah satu pakaian resmi yang digunakan sekali seminggu. Selain permintaan dari warga NTB yang tinggal di luar daerah, batik Sasambo telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia. Awal mulanya Sasambo ini kami kembangkan setelah dilaunchingnya batik Sasambo sama Pak Gubernur pada bulan Mei tahun 2010. Mulai kami memproduksi kain batik Sasambo ini. Kemudian perkembangannya sekarang? Perkembangannya sekarang ini alhamdulillah setelah dikeluarkannya surat edaran oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, permintaan dari customer atau dari instansi sekolah-sekolah sekarang ini semakin meningkat untuk batik ini. Bahan baku batik Sasambo masih didatangkan dari Pulau Jawa, sedangkan produksi mulai dari desain, pewarnaan, hingga menjadi barang jadi dilakukan oleh para pengrajin. Para pengrajin berharap ke depan batik Sasambo lebih dikenal luas sebagai batik khas masyarakat Nusa Tenggara Barat, baik di Indonesia maupun mancanegara. Dari Lombok Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, aura kecantikan Putri Keraton menjadi pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Bahkan paras cantik ala Putri Keraton ini sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Lalu seperti apa resep racikan khusus Putri Keraton untuk selalu tampil cantik dan menawan? Berikut liputannya.
Memiliki kulit bersih dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Seperti aura kecantikan Putri Keraton yang menjadikan pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Biasanya paras cantik ala Putri Keraton sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Namun untuk selalu tampil cantik dan menawan, Putri Keraton tentunya punya resep racikan tersendiri, yaitu berupa ramuan atau rempah tradisional. Rempah tradisional yang terdiri dari herbal ini rupanya diyakini dapat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Ya, ini salah satunya. Ini temulawak ya. Temulawak warnanya agak kuning. Nah, ini temu giring warnanya agak pucat. Nah, ini daun kemuning. Ini daun kemuning. Jadi fungsinya temulawak ini selain mengangkat sel-sel kulit mati untuk jerawat, juga dia untuk mencerahkan. Nah, ini temu giring. Temu giring ini fungsinya untuk mencegah bau badan. Nah, ini daun kemuning pun sama untuk mencegah bau badan, juga wangi. Jadi para putri keraton itu tubuhnya itu akan selalu wangi, bersinar dan cerah. Ini rahasianya ya ternyata ya? Rahasia putri keraton. Lulur mangir ini biasa zaman dahulu itu dipakai untuk putri keraton. Jadi mereka para putri keraton meracik dengan sendiri, mulai dari bahan baku seperti beras, temulawak, temu giring, daun kemuning, dan jeruk. Dan mereka meracik itu untuk keperluan untuk perawatan tubuh mereka, para putri. Ternyata ramuan tradisional inilah yang menjadikan perempuan bangsawan memiliki kecantikan alami. Berparas cantik, harum, berkulit halus dan bersih tanpa kosmetik berlebih. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.